Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian bersama dengan Poku Kris Kota Wisata. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita memiliki nama baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Artinya, nama baik tidak bisa dibandingkan dengan materi atau kekayaan dunia ini. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa Rut adalah seorang perempuan baik-baik. Dalam bahasa Ibrani, istilah baik-baik disebut Eshet Hail, yang berarti mulia, terhormat, baik budi, layak, kuat, berani, dan unggul atau excellent. Nah, ini adalah pengertian dari Eshet Hail. Mengapa Rut dikenal sebagai seorang perempuan baik-baik atau sebagai pribadi yang terhormat sampai setiap orang dalam kota itu mengakuinya? Pertama, ia memiliki iman dan kesetiaan yang kokoh. Rut adalah orang Moab atau berlatar belakang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi akhirnya dia punya pengakuan iman yang luar biasa atau excellence. Bahkan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan rela mati bersama Naomi mertuanya. Kita bisa baca dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17. Rut mengambil keputusan tanpa paksaan, tanpa tekanan. Dia berkata bahwa dia mau ikut Naomi. Kemana engkau pergi, aku pun ke situ. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara-saudara, keputusannya itu sangat berisiko. Karena dia bisa ditolak, diusir, bahkan dibunuh. Namun dia memiliki pendirian yang kokoh, tetap beriman kepada Allah yang hidup. Yang kedua, dia memiliki semangat juang dan pantang menyerah. Pada masa itu ada kesulitan yang hebat. Secara ekonomi terjadi paceklik, juga secara sosial dan secara rohani ada kemerosotan moral. Orang-orang hidup bebas seenaknya tanpa aturan. Akan tetapi Rut berbeda. Dalam situasi yang sulit, dia tetap berjuang untuk bisa mendapatkan bahan makanan, untuk bisa tetap di dalam kekudusan. Dia pergi ke ladang memungut bulir-bulir gandum. Sementara itu dia dilecehkan, dihina, bahkan diperkosa. Tetapi dia tetap berjuang, tidak menyerah. Dia tetap menjaga hatinya agar tidak tercemar oleh dosa. Dan yang ketiga, ia memiliki sikap rendah hati dan mau berterima kasih. Ketika Boas hadir dan memberikan pertolongan, dia pun sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Pasal 2 ayat 10. Dia sangat berterima kasih atas pertolongan yang dia dapatkan. Banyak orang tahu berterima kasih, ya, tetapi tidak mau berterima kasih. Jadi antara tahu dan mau, ya. Ada orang tidak mau berterima kasih karena merasa gengsi atau merasa diri lebih tinggi. Rut yang rendah hati akhirnya ditinggikan statusnya. Sekarang dia sudah ditebus oleh Boas, bukan lagi menjadi janda yang hina, tetapi menjadi istri yang mulia. Bahkan Rut adalah seorang perempuan yang paling berbahagia karena ia masuk dalam silsilah Yesus Sang Mesias. Rut adalah satu pribadi yang terkenal baik. Karena apa? Karena imannya, karena semangat juangnya, semangat kerjanya, serta sikapnya yang rendah hati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Keunggulan atau kebaikan apa yang kita punya yang berkenan kepada Tuhan? Kiranya kita pun dikenal dan diingat oleh orang sebagai orang yang baik,
dimanapun kita berada. Sekali lagi bahwa firman Tuhan menyatakan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Karena itu mari kita terus memelihara iman, memiliki semangat juang, dan karakter yang sungguh-sungguh rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami hidup sesuai dengan kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.